Baik. Tadi sudah disampaikan Pak Edi sama Pak Teguh. Mohon maaf sebenarnya saya buka masker karena mohon maaf ya agak flu dikit. Coba Mbak Kera yang ngomong. Tadi bapak-bapak itulah kebetulan Pak Edi. Tapi penasaran kan sebenarnya siapa sih Pak Edi? Mbak Kera coba tolong ditampilkan Pak Edi itu siapa? Kok bapak yang udah bawa aja dibohongin mau gitu loh. Ya, jadi Pak Edi tim kami. Kalau Pak Edi udah tampil di sekolah TK, udah Pak Edi silakan ngibul, ya kan? Jadi bapak-bapak tadi dikibulin sama Pak Edi, ya. Itulah Pak Edi hebatnya kan, bisa memengerti seorang. Karena udah lama Pak berkecimpung di unit Kamsel. Jadi kalau bapak-bapaknya di jalan nggak ada, Pak Edi kalau di jalan pun sama, duduk di mobil woro-woro, disampaikan ke bala-bala, itulah Pak Edi, ya. Dia dedikasinya sudah luar biasa. Jadi kalau bapak di jalan ketilang Pak Edi nggak bakal hilang. Pak Edi kerjanya woro-woro, teriak-teriak, bengok-bengok, ya. Nih, Pak Edi nih. Oke, sekali lagi bilang. Coba kira-kira nih yang nggak mau dilepas siapa coba? Anaknya apa ibunya? Ibu kan? Modus ini Pak. Wah, jangan-jangan. Oke, cukup Mbak Merah, mungkin sambil dibuka masalah laka ya. Baik Bapak semua ya, bukan promosi, mungkin nanti kiranya buka TikTok, kalau memang kiranya suka atau apa tolong dibantu like atau apa ya. Jadi tadi sudah dikibulin Pak Edi, tapi yakin yang dikibulin hanya gurunya aja. Kalau yang ilmunya itu nggak dikibulin beneran. Terkait undang-undang kita nggak bisa bohong. Jadi istilahnya gaya pedestalnya Pak Ade begitu Pak ya. Jadi kalau anak TK nih, saya selalu kali kalau suruh Pak TK saya mengumpet Pak. Udah Pak Ade aja. Sungguh mudah menyampaikan materi kepada anak SMP, SMA ataupun umum bagi saya. Karena ketika anak TK baru sebentar Pak, udah Pak Ade saya suruh tampil saya ngumpet Pak. Ya Pak ya. Baik. Tadi sudah sampaikan safety riding, kemudian masalah rambu-rambu dan marka jalan. Selanjutnya terkait laka lantas, simple. Nanti nggak usah lama-lama. Pasti yang ingin jadikan PR Bapak apa sih ketika jadi laka bagaimana? Nah ini coba kita kulik sebentar. Namun sebelum masuk materi ini, tadi sedikit bukan menambahkan. Sebelum mulai ke laka, tadi satu sempat disampaikan masalah toilet, ya Pak ya. Sekali lagi kita ada unit Kamsel ada menyampaikan. Kenapa sih menyalakan, membunyikan toilet itu tidak boleh? Ah, ini polisi di Sum ada. Ya Pak ya. Memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan di situ harus memenuhi yang namanya layak jalan. Ternyata dari kajian yang keilmuan di Sum, ya kan, bahwasanya penggunaan toilet ada nggak kendaraan Bapak yang menggunakan toilet? Banyak. Ada. Nah, kira-kira mengganggu di sisi mana Pak? Atau nggak berpengaruh? Pengaruhnya sih berisik bagi warga kayaknya sih ya. Oke, terus? Tapi kadang-kadang pakai kayak klakson biasa, kadang nggak dengar apa pura-pura nggak dengar gitu, soalnya bunyinya kecil gitu. Baik, memang Pak di kita belum dikedepankan masalah represif benar telang. Namun tidak kurang-kurangnya kami menghimbau bahwasanya menurut kajian ketika menyalakan toilet itu berapa lama pijakan yang digunakan, ya kan? Itu kan menggunakan tabung rem ya. Nah, di situ akan berkurang. Artinya di saat seketika atau bersamaan ketika Bapak melakukan pengereman, disitulah akan berkurang daya fungsi rem. Oke Pak ya. Jadi itu bukan kita mau mengada-ada atau apa. Tetap kita cari ketika menjadi itu booming, menjadi tren, apa sih? Nggak masalah ketika itu menjadikan. Sebelumnya menjadi polemik kan apa sih Pak? Ketika toilet banyak yang foto video ya kan, akhirnya kecelakaan, mengawal. Nah, ternyata kita juga mencari, bukan mau dalam arti semata-mata tidak, ya Pak. Itu tujuan toilet tidak boleh nyalakan. Kemudian terkait ethylene, Bapak jangan takut atau bagaimana. Ini kan memang menjadikan apa ya? Sekarang kita keterbukaan. Tadi sampaikan Pak Edi bahwasanya untuk memangkas birokrasi mungkin pungli dan sebagainya, artinya penggunaan secara sistem memang masih dapat kekurangan. Namun demikian ini kan udah berlakukan di mana tempat. Artinya saya juga mengajak, menghimbau bahwa semuanya
termasuk diri kita. Bapak jangan hanya berpikiran Bapak yang terkena. Sama, di jalan kita juga pengguna jalan. Nggak sedikit, nggak satu dua teman-teman polisi yang terkena etle. Paling juga didis, nggak bisa Pak. Itu sistem, ya Pak ya. Seorang kasubdit, pemangku tertinggi di Gakom harus membuat disposisi kepada lantas ketika itu meng-cancel ataupun menghilangkan. Tentunya nggak segampang itu, ya Pak ya. Sama, saya menjadi waspada, kemudian bawa juga tentunya sama. Artinya apa? Karena itu sudah menjadikan salah satu penegakan hukum dari kepolisian dan sedikit banyak itu harapan masyarakat. Ya coba kita, memang pertama kita kaget, memang kita juga mungkin kalau kemarin kok nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba kok banyak semacam jebakan backman, kita menyadari itu. Nanti sampaikan di Gakom apa Bapak ketika ada kendala masalah itu. Artinya apa? Ini adalah keinginan kita bersama, ya kan? Kalau sama petugas mungkin Bapak semua masih bisa diplomasi cincin, tapi dengan sistem kita tidak Pak ya. Ini saya bukan cara ngomong bisa aja Bapak, sama Pak. Demi Rasulullah saya pernah membantu teman kita, sama kita 2 kali membayar nggak bisa di cancel Pak ya. Kemudian jangan takut ketika sampaikan Mas tadi terkait denda maksimal. Kalau 1.500 itu setengah kali berapa pelanggaran, tidak. Itu adalah denda maksimal. Denda maksimal ketika belum diputuskan sama pengadilan yang sekarang di dalam perma itu keputusan bersama kejaksaan, disitulah itu maksimal. Artinya kalau kita membayar setelahnya itu membayar putusan. Ya mungkin motor sekitar 100.000, kalau wis 200. Artinya apa? Ketika bawa dari awal nanti bisa diambil, diklaim lagi, ya Pak ya. Uang pengembalian, nanti ada billing kejaksaan, ya Pak ya. Ojo khawatir, jangan takut, tetapi memang ada kalanya ketika itu diterapkan dan maksimal, itu pernah berlaku. Ketika hubungan handphone itu pernah diterapkan di Jakarta Timur. Ya kita alhamdulillah buat itu urusan dari pengadilan kejaksaan. Oke ya Pak ya. Ya sekarang lebih hati-hati. Terus kemudian gimana mensiasati itu ini? Ya Bapak harus diri. Ketika itu ada kamera, ya mohon maaf, kita harus menjaga diri biar nggak melanggar. Disampaikan Pak Edi, Pak Teguh. Sekarang sudah tersebar di mana-mana ya Pak ya, kamera etle. Boleh kita bermain-main, ya tapi nanti paling dapat WA, ya kan, dapat kiriman ke rumah, ya Pak ya. Kita masihlah. Terus jangan berpatokan, wah nggak ngedip. Jadi ada kalanya itu kamera itu terus menggunakan infrared Pak. Jadi dia nggak selalu kedip, nggak selalu menyala. Merah doang. Betul, merah doang, apa itu udah aktif Pak. Mengcapture, jadi nggak harus nyala kan, yang nyala Pak ya, ada enggak itu. Oke Pak ya. Jadi kita sama-sama, terus saya. Gimana mensiasati karena itu? Berarti kita tertib berlalu. Oke, sepakat Pak ya? Ya. Oke, kita langsung masuk materi laka. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kecelakaan lantas? Jelas dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan 22 2009 tentang Undang-Undang Angkutan Jalan Raya. Kecelakaan adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Jelas paham ya? Oke, lanjut Mbak. Nah, faktornya apa? Jelas lah. Bisa terjadi laka mungkin karena human error, manusia. Kemudian kendaraannya yang dikatakan mungkin remblong atau istilahnya apa, teknis kendaraan nggak berfungsi. Kemudian jalan ketika ada berlubang atau mungkin licin, dan yang terakhir adalah cuaca. Ketika serta merta badai, ketika pohon tumbang dan sebagainya. Lanjut. Nah, penggolongan laka ini dikategorikan dalam 3. Jadi ada laka ringan, sedang, berat. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang bagaimana bila terjadi laka selaku Bapak sendiri sebagai pengguna jalan? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 diatur dalam pasal 232 bahwanya setiap orang yang mendengar, mengetahui dan atau melihat terjadi laka lantas wajib memberikan pertolongan, betul, lapor kecelakaan kepada kepolisian dan memberikan keterangan. Bapak mungkin paham lah, itu menjadi sakti. Jangan takut Pak, orang kita nggak berbuat kok. Nah, mungkin Bapak kalau menyimak nih memberikan pertolongan. Jadi kan mungkin kalau ramai dulu yang peran polisi yang selatan kan ya, nah yang dianggapnya kan di sini, akhirnya dedenya dikumpulkan, itulah masuk ke ranah pendidikan. Oke lanjut Pak.
Nah ini kemudian ini yang dilakukan dari kepolisian sama unit laka. Nah, perlu kita sampaikan di sini kenapa unit laka atau terjadi laka, kenapa semua polisi kok lama, ya kan? Kok pasti bertanya-tanya. Ada laka, udah lapor polisi, lalu lintas, kok nggak dikerjain? Jadi untuk Bapak pahami bahwa laka adalah penugasan tersendiri, ya kan Pak? Artinya apa? Di situ ada namanya ketika lanjut adalah masuk ranah sidik-sidik, artinya hanya penyidik yang berlakukan itu. Kita polisi umum atau polisi lantas yang di lampu merah di jalan itu hanya berhak mendatangi TKP nol korban dan kemudian TPTKP. Apa sih TPTKP? Tindakan pertama, tempat kejadian pertama. Ya termasuk udah jelas kemudian mungkin membantu unit laka mengumpulkan saksi, barang bukti dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh laka. Baik, lanjut Pak. Nah ini adalah kewajiban dan tanggung jawab pemilik dan atau perusahaan angkutan sesuai pasal 234 235. Mungkin bisa di-browsing apa sih pasal 234. Di situ ditekankan bahwasanya menurut pasal 234 secara umum menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang, pemilik barang dan atau pihak ketiga mungkin terkait jalan apabila ada kecelakaan karena kelalaian pengemudi. Terkecuali itu dikasihkan dalam ayat 3 keadaan yang lain, mungkin lakanya karena suatu dan hal, keadaan maksa atau ada perilaku pengemudi atau mungkin hewan dan sebagainya. Itu nanti yang pihak laka Pak ya, diunsurnya di situ. Kemudian di pasal 2351. Nah, kewajiban dan tanggung jawab pemilik dan atau perusahaan angkutan apabila terjadi korban meninggal, ya Pak ya. Pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana. Ini harap pahami. Kenapa? Ini mungkin sudah dibantu sama JR ketika ada pesantunan, kemudian tetap itu nanti kalau sekarang dikenal namanya istilah restoratif justice. Nanti akan berperkara di situ ketika sudah dikumpulkan kesepakatan para pihak, ya kan, yang korban atau keluarga korban dan diduga pelaku, ya mungkinlah bisa diselesaikan secara RJ, restoratif justice, kepolisian. Artinya apa? Semua tadi jangan beranggapan ketika sudah menyantuni korban, ya kan, ini gugur, tidak. Tapi sekarang namanya restoratif justice, ya kan, Bapak nggak usah khawatir. Karena apa? Laka adalah suatu ketidaksengajaan, ya kan, kecuali tindak pidana umum atau pidana murni. Itu model laporannya B. Kalau ini kan A Pak, petugas mendapatkan. Jadi kalau pidana murni ya harus lanjut Pak. Oke, next. Nah, ini penerapan pasal-pasal kita jadi laka lantas. Ini pasal 310, 311, 312 yang mengatur tentang tidak kesengajaan, ya kan? Kesengajaan mengakibatkan baik materi, luka ringan, luka berat dan meninggal dunia. Kemudian mengatur tentang ada unsur kesengajaan, ya kan? Mungkin balapan dan sebagainya. Nah, yang pasal 312 ini laka yang melarikan diri. Next. Nah, nih penting untuk diketahui. Mungkin Bapak sudah mendengar Ibu, ya kan? Kenapa angkutan umum kalau sekarang lebih tren, maaf ya, travel gelap tidak mendapatkan sampai jasa harja, ya, perlu Bapak pahami, ya. Kemudian kalau terkait laka tunggal memang tidak di cover sama jasa harja. Kalau Bapak kan tiap bayar kendaraan itu kan ada kolom SDW sumbangan dan wajib kecelakaan lalu lintas itu. Berdapatkan itu, tetapi ketika laka tunggal Bapak tidak, karena mereka merekam subsidi silang. Nah, namun apabila laka tunggal tidak di cover JCR, namun di cover sama sekarang namanya BPJS, ya Pak ya, BPJS dan asuransi mandiri. Karena kalanya perusahaan itu kan melakukan namanya asuransi mandiri, ya Pak ya, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, syarat untuk mendapatkan cover jasa harja ataupun BPJS tadi adalah membuat laporan polisi.
Karena laporan polisi ini sistemnya udah online, bukan berdiri polisi. Ketika kita menginput data, laporan itu udah terkoneksi sama DOS, ya Pak ya. DOS nanti terkoneksi dengan RSMS, jadi jasa Java bisa membaca. Jadi unsur-unsur yang tidak memenuhi di situ, ya nggak bisa. Oke Pak ya, perlu dipahami Pak ya. Next. Nah ini yang didapatkan ketika mendapat santunan jasa harja. Kita tidak menghendaki mengharapkan ini semua, namun apabila tetangga saudara kita mengalami hal tersebut bisa kita sampaikan dengan catatan ya, oke lah, jelas kalau meninggal ahli waris, kemudian catatan ya kan. Nah rawat ini yang kadang-kadang salah pemahaman. Ketika bapak sudah di rumah sakit, sudah di cover BPJS atau jasa harja ya kan, atau bahkan mungkin bapak mandiri nanti pengen klaim ini, nah tidak bisa Pak. Ini diklaim ketika bapak melakukan apa, mengalami kecelakaan, kalau melakukan mandiri di awal, ya kan nggak semuanya lakukan pasti dilaporkan polisi ya Pak ya. Mungkin, aduh saya pengen sembuh, nggak apa-apa ke rumah sakit. Nanti bapak berobat, habisnya mau 10 juta, ya diganti mas 10 juta, nggak bisa diambil lagi sisanya. 10 juta pun nanti itu dirumbus ke rumah sakit yang bersangkutan. Kalau bapak udah mengeluarkan biaya di situ, nanti bapak diganti. Ada yang tanyakan di sini? Sambil berjalan? Paham maksudnya ya? Oke. Kalau terjadi kecelakaan itu untuk kendaraannya apakah dilindungi asuransi dari jasa harja? Kendaraan? Tidak, hanya jiwa. Kalau kendaraan kan nanti kan materi. Tadi yang saya sampaikan kalau itu klaim asuransi Pak ya. Untuk kendaraannya Pak ya. Jadi ini untuk korban jiwanya, baik luka ataupun meninggal. Apa? Jadi kan sampai dengan jasa harja Pak ya. Terus kita kan ikut BPJS tenaga kerja Pak. Betul. Yang Iya bagus. Apa sama kayak ini apa beda lagi Pak? Baik. Yang saya ketahui ketika sekarang ini semua asuransi dalam kapal itu online Pak. Ketika sudah diklaim salah satu tidak bisa klaim yang lain. Maksudnya paham kan? Udah klaim TK kan? Dapat sekian, mau di TK saya nggak tahu lah. Kalau meninggal berapa Pak di TK Pak? Di Bapak? 75. Nah 75 biasanya kalau klaim ini lagi nggak bisa Pak. Kecuali menentukan lain Pak ya. Jadi nggak bisa klaim double gitu loh. Karena semua udah online Pak. Kecuali emang dari asuransi itu membolehkan tuh ya kita juga nggak bisa ini. Kita di sini hanya sekedar bersebelahan dengan JR. Untuk asuransi mandiri kita kesepakatan para pihak lah ya. Kita nggak menerima. Oke Pak ya. Iya. Travel gelap. Sengaja gelap-gelapan yang terang kenapa? Kenapa dikatakan travel gelap tidak mendapatkan baik tadi Pak? Iya, itu diatur sama jasa harja Pak. Sebenarnya ada orang jasa harja Pak di sini belum menjelaskan. Jadi ketika kayak bis, ya kan itu angkutan umum, ya kan izin trayek segala macam, itu ada haknya di situ dia mendapatkan. Ya kan kalau travel gelap itu kan tidak menuliskan di situ Pak. Ya kan kenapa suka diminta ke polisi, ya kan? Karena tidak, ya menjadi kewajiban tidak dilaksanakan semua. Makanya tidak mendapatkan coveran. Oke ya. Artinya kalau kecelakaan ya kecelakaan sopirnya aja. Ini penumpangnya loh ya, Mas. Penumpangnya ya, yang dimaksud ini penumpangnya ya. Oh, penumpangnya. Iya penumpangnya. Ya. Nah kalau sopirnya kalau nanti dimasukkan insya Allah dapat saya nanti yang pasti jasa harja lah. Jadi yang saya maksud ini adalah santunan penumpang yang pasti dia tidak mengcover di situ. Ya, oke. Tapi kan pasti kan tadi diminta pertanggungjawaban lah dari para yang kita. Oke Pak. Yang terkategori apa? Travel gelap seperti apa aja? Ya, berapa aja Pak? Kalau kendaraan kan sebenarnya kan harus dengan kalau kendaraan umum itu kan ada izin dari Supa, ada KIR segala macam ya Pak ya. Izin trayek. Nah, yang dimaksud gelap kan paham, Bapak mungkin udah paham lah. Sekarang banyak banget kan kendaraan minibus yang digunakan untuk mengangkut orang dari daerah lain ke kita. Itu ada izin trayeknya enggak? Satu itu aja, nggak usah yang lain. Oke ya, paham ya? Nanti lebihnya kan pasti Pak Disub yang paham. Oke, itu kenapa dikatakan gelap? Ya, itu. Kalau misalnya driver online gitu Pak, uang penumpang tuh Pak, maksudnya cover nggak tuh Pak? Misalnya lah driver online bawa penumpang gitu.
Bisa apa? Nah ini PR buat saya nanti. Tergantung vendornya kali Pak. Nah coba ya saya tanyakan Pak ya. Biasanya kalau dari vendornya kan suka memberikan ya, kayak mama apa Gojek apa? Gojek gitu. Gokar. Itu kan memberikan santunan juga ya. Seikhlasnya kalau salah Pak. Kenapa Pak? Dari Gojek. Oh gitu ya. Ya. Nah coba kita tanyakan Pak ya kalau yang gitu. Baik. 2 juta apa 3 juta seikhlasnya. Ada lagi Pak? Oke Mbak, naik kalau gitu. Coba. Nah sudah selesai. Oke Mbak, kita sudah cukup dari kami. Tadi ada pemahaman safety riding. Saya jujur aja sambil ngebut karena juga kayak bapak udah pada nahan lapar. Gitu. Mohon maaf, kita juga pengen lama, pengen bersantai sia. Namun ya mohon maaf bahwa juga memahami tugas kami ya kan. Sampai sesi berikutnya jam 3 juga kan. Nanti kan kemarin udah sampaikan ke Ibu Ketua untuk dijadikan satu aja. Nah tadi dikabulkan nggak masalah. Baik Bapak ya. Kalau sesi pertanyaan atau ada lagi atau yang cukup tadi? Nggak masalah. Sampai ya lebih dikit nggak apa-apa. 3 pertanyaan teman-teman. Atau juga udah 3 pertanyaan. Baik. Pertanyaan nanti kalau bisa kita jawab. Pak Edi ya, sini Pak Edi. Bantuin saya takut loh Pak Edi banyak orang. Ya, nanti kalau nggak bisa kayak tadi kan online tadi menjadikan PR buat kami. Silakan Pak. Hah? Ini kan saya di Pulau online Pak ya. Jadi dari kemarin ada teman saya tuh cek di Etle itu Pak ya. Oh terkait Etle ini ya? Iya, yang ada di aplikasi itu ya. Ya itu ada 8 kali kena Etle. Ya. Tapi itu saya bingungnya itu dia kadang bikin sanggahan tuh Pak tuh di kolom aplikasi kuning itu. ya masalah ya. Nah tapi itu bisa hilang gitu Pak. Apa benar hilang dari apa nanti kalau bayar pajak tutup karena apa nggak ada gitu. Betul, gini. Jadi terkait pelanggaran Etle itu kan ada namanya website ya Pak ya. Saya juga belum pernah buka di kolom terakhir itu ada kuning. Kalau saya tuh buat sanggahan. Artinya sanggahan itu ketika terbukti tentunya akan menggugurkan pelanggaran tersebut. Kayak waktu ramai viral soal ambulan, kayak gitu ya Pak ya. Yang gitu kan ambulan kan undang-undang kan ada ketentuan khusus kayak gitu Pak. Artinya bukan yang enggak tuh. Contoh, saya baru lampu kuning tapi udah kesepet, nggak apa-apa, sampaikan aja alibi Pak. Nanti ketika di WA itu baru 1 foto. Nanti ketika Bapak di Pancoran, ya Pancoran tempatnya Pak ya, tahu ya, itu ada beberapa capturean Pak. Di situ untuk menguatkan bukti-bukti tersebut. Makanya dulu sempat ada meme kan, ketika pakai sabuk yang di sebelahnya sebelah cewek, itu ya ada, artinya banyak gambar lah Pak di situ. Nanti sanggahan itu kalau memang terbukti, kayak dulu yang ramai masalah COVID itu kan banyak banget. Ketika nakes itu kan banyak Pak. Itu dokter nakes yakin di sana disanggah Pak. Artinya sanggahan itu kalau nanti dikabulkan baru nanti membuatkan disposisi tadi kasus gagal kepada Dilantas. Ya Pak ya. Nah, tilang ETM menambahkan itu ada kalanya ketika Bapak sudah ketilang, itu ada kalanya sudah dan belum diblokir. Artinya apa? Ketika Bapak belum diblokir, nanti Bapak menyelesaikan administrasi, ya kan? Berarti bayar tilang ya. Berarti Bapak nggak perlu lagi membuka blokir. Namun ketika sudah terblokir, artinya biasanya itu sudah lebih dari 3 bulan pelanggaran lebihnya Pak ya. Itu biasanya kalau nggak ada respon dari pelanggar, itu nanti dengan dia akan terblokir. Tapi ketika semerta mendapatkan informasi terus Bapak ibaratnya selesaikan, itu nanti blokir belakangan. Jadi blokir tuh ketika bayar pajak Pak ya. Ya Pak. Jadi ketika Bapak, wah saya pemberitahuan tilang ini minggu ini, ya udah buru-buru bayar daripada ke blokir, nanti kerjaan 2 kali. Sebenarnya enggak. Ketika nanti Bapak udah membayarkan sejumlah denda tersebut, nanti Bapak sampaikan ke Gakom, emang enggak bolak-balik Pak ya. Dan nanti diproses lebih mudah lagi. Nanti di situ akan dibuatkan namanya nota dinas Pak, bukan blokir. Nanti Bapak sampaikan ke Samsat. Tetapi kalau belum terblokir kan Bapak hanya membayar, udah selesai mulai pulang. Oke Pak ya, terkait itu. Baik, 2 lagi? Satu lagi. Oke, 1 lagi. Yang mana? Mbak itu kan? Yang depan aja. Pak siapa tadi Pak? Maju Pak. Pak siapa? Yang bertanya tadi? Pak Dodo. Pak Dodo, ini mau dapat hadiah nih Pak. Dari Gajah Duduk, dari panitia nih. Ayo Bu, ini sampaikan. Apa seksi dokumentasi? Maju Pak.
Ibu saya nyerahkan. Pak Dodo. Ya. Siap Pak. Oke, betul. 1, 2, 3, 4. Ya. Artinya kita sadar diri, tahu diri, tetap di jalan. Bagaimana kita berlintas yang baik. Ada kalanya ngantuk, ya kita istirahat, ya kan? Ada kala emosi tinggi, ya mungkin sama yang lain, ya saling menghindari lah. Ya Pak ya. Ingat, saya yakin semua kita bekerja lah untuk keluarga, anak istri kita menunggu di rumah. Mungkin memang bukan kita penyebab laka, tapi kadang-kala juga kita adalah dampak atau korban laka. Jangan lupa sebelum berkendara berdoa, ya kan? Ya apalagi mohon maaf ya, Bapak memang dunianya dengan setir, artinya kan rentan sekali. Kalau saya jalan aja, ya namanya juga sih di mana aja Pak ya. Rentan sekali dengan resiko, artinya tetap Allah ada pijakan kita. Berdoa sebelum kegiatan, cek kendaraan betul, berusaha patuhi rambu-rambu. Insya Allah kita selamat di jalan dan juga sampai tujuan. Apa yang kita niatkan bekerja untuk anak istri, insya Allah akan barokah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kurangan. Akhir kata Pak Edi, itu kan ada tambahan? Atau masih pengen ibu lagi? Oke. Udah Saya ngomong. tambahin dikit aja ya Pak ya. Tentang RT nih. Bapak Ibu mungkin hati-hati kalau ada tetangga, saudara, teman yang minjam kendaraan. Nah iya. Ya, hati-hati dengan RT. Terus kalau membeli kendaraan harus cek dulu. Jangan sampai terutama yang Kendaraan second. Kendaraan second. Cek dulu. Tahu-tahu udah 40 kali kena RT itu udah beli. Tinggal bayar dendanya doang. Dicek, ada cek itu ya, dan ya cek apa tuh? Nanti coba kita kirim ada. Ya, nanti dikirim ya, cek aplikasi kendaraan transport, cek dulu nih jangan sampai kena headlight. Mungkin itu aja tambahannya. Selalu berhati-hati di jalan. Kalau udah benar kita pengemudi aman, udah kira-kira aman terus masih terjadi kecelakaan, berarti itu adalah takdir. Ya Pak ya. Saya sebelum mengemudi jangan lupa berdoa. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Udah, itu. Langsung tutup.